Mantap, setor 110,6 triliun rupiah terbukti Pertamina moncer di tangan Ahok. Saya tidak mengkultuskan seorang Ahok. Saya sadar bahwa Ahok pernah keselio lidah, mengucapkan yang tidak perlu diucapkan walaupun tujuannya baik buat mengingatkan warga. Nyatanya, Ahok memang sebuah pribadi yang jarang ada di negeri ini. Saya yakin pasti ada yang menyesal pernah ikut menzolimi Ahok, karena sudah melihat apa yang akhirnya mereka dapatkan sekarang. Ibarat kata, batu kali diambil elus-elus, emas sebongkah malah dibuang dan disia-siakan. Udah deh, jangan malu buat mengakuinya Bambang. Slow bro, sis, kita tidak perlu menyebut nama ya. Ada saatnya dalam tulisan itu kita tidak perlu menyentil namanya yang tidak perlu disebut, karena tulisan ini khusus tentang Ahok saja. Saya kira Ahok ditempatkan di mana saja pasti akan menghasilkan kinerja dan prestasi. Di Pertamina, Ahok sudah membuktikan kontribusinya buat negara. Walaupun sempat kena tudingan, sempat mau dijadikan polemik dan disalahkan karena Pertamina sempat merugi di awal 2020, tapi akhirnya Ahok membuktikan kalau dia memang bisa membawa keuntungan buat negara. Sampai dengan semester 1 2021, Pertamina meningkatkan setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai 110,6 triliun rupiah. Sebanyak 70,7 triliun rupiah diantaranya adalah dari pajak, PNBP, dan dividen yang nilainya naik hampir 10% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan sisanya atau 39,9 triliun rupiah adalah pembayaran Pertamina kepada negara melalui minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN. Angka ini merupakan nilai kontribusi Pertamina dalam waktu 6 bulan terakhir. Sedangkan sebelumnya Pertamina pun telah menyetorkan hampir 200 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. PJ Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriah Usman dalam keterangan tertulis mengatakan, selain dari kontribusi Pertamina yang langsung berdampak pada keuangan negara, Pertamina juga membuktikan diri untuk mendukung berbagai program pemerintah, khususnya terkait percepatan penanganan COVID-19. Tambahan triliunan rupiah lainnya telah digelontorkan untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi, baik secara langsung di aspek kesehatan maupun pendampingan untuk UMKM. Melalui pembangunan 3 RS modular darurat dan pengoperasian RS ekstensi Asrama Haji Pondok Gede, Indonesia berhasil menambah hampir 1.000 bed perawatan. Angka ini belum termasuk pengoperasian RS rujukan COVID-19 oleh Pertamina Bina Medica yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak lupa bantuan 315 ventilator untuk 30 RS serta aksi nyata Pertamina dengan terlibat langsung dalam percepatan penyaluran lebih dari 5.000 ton oksigen medis untuk 504 rumah sakit yang tersebar di 11 provinsi. Guna membantu memulihkan perekonomian masyarakat, Pertamina juga menjalankan program pemberdayaan untuk lebih dari 13.000 UMKM terdampak pandemi agar dapat bertahan di tengah pandemi bahkan naik kelas hingga bisa go global. Meskipun hantaman pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua terus memberikan tekanan signifikan pada kinerja keuangan, namun peningkatan produktivitas Pertamina tetap dapat tercermin dari laba bersih semester 1 2021 yang sebesar 183 juta US dollar. Seluruh pencapaian Pertamina ini tidak terlepas dari hasil dan manfaat restrukturisasi yang dijalankan secara solid oleh direksi dan manajemen subholding sehingga berjalan lancar di mana legal estate untuk beberapa subholding telah tercapai dan dalam proses penyelesaian keseluruhan tahapan. Hal ini pun sejalan dengan arahan Komisaris Utama Pertamina serta jajaran Dewan Komisaris yang secara konsisten memastikan Pertamina melakukan berbagai inovasi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap proses operasional dari hulu ke hilir. Sebagai bagian dari BUMN, Pertamina harus mengemban tugas mulia sebagai penggerak perekonomian nasional dengan tetap menjalankan seluruh operasional bisnis perusahaan dan mengutamakan produk dalam negeri yang terlihat dari rata-rata tingkat komponen dalam negeri Pertamina yang mencapai lebih dari 57%, jauh di atas target 30%. Dengan demikian, Pertamina dapat menjaga keberlangsungan hidup 1,2 juta tenaga kerja langsung, serta menciptakan multiplier effect terhadap sekitar 20 juta tenaga kerja secara tidak langsung. Peran Pertamina pada perekonomian nasional juga sejalan dengan peran BUMN sebagai lokomotif pembangunan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, sepertiga dari ekonomi Indonesia digerakkan dari BUMN. Bahkan sumbangan BUMN kepada negara selama 10 tahun terakhir mencapai angka fantastis, yakni sebesar 3.290 triliun rupiah. Tidak hanya dividen kita berikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga public service kita lakukan. Apakah yang namanya CSR dan di masa pandemi COVID-19 ini BUMN terus berjalan? Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Dulu Ahok dimusuhi, Anies memilih sembunyi di ketiak.
Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Masih terasa hangat saja interpelasi PDIP dan PSI yang akhirnya dimentahkan oleh 7 fraksi lainnya yang memilih untuk makan-makan perut kenyang dan senyum mengembang sambil silangkan jempol dan telunjuk, tanda berjalan mulus bareng Anies Baswedan. Saya rasa 7 fraksi DPRD ini mungkin mewakili 58% warga DKI Jakarta yang dulu memilih Anies naik tahta. Interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan soal Formula E bisa bergulir di rapat paripurna jika memenuhi syarat quorum 50% plus 1 anggota DPRD DKI Jakarta menyetujuinya. Dalam pengambilan keputusan itu, paripurna harus memenuhi syarat 50% plus 1 dari anggota yang hadir dalam paripurna. 73 anggota Dewan tidak menyetujui interpelasi. Adapun anggota DPRD DKI dari PDIP dan PSI berjumlah 33 orang. Saya rasa fakta seperti ini harus terus kita angkat agar rakyat melihat. Kita ini memilih wakil rakyat juga kepala daerah itu untuk apa? Memilih mereka berdasarkan karena seiman. Like and dislike lalu tak peduli setelahnya atau bagaimana. Soal kinerja dan rekam jejaknya bodoh amat. Begitulah kira-kira. Mari kita flashback. Dulu sebetulnya warga DKI Jakarta memiliki seorang gubernur yang sangat berani, bekerja dan melayani untuk warganya tanpa pandang bulu. Siapa lagi kalau bukan Ahok? Anggota DPRD DKI Jakarta kerap berseteru dengannya. Di masa Ahok, anggota DPRD DKI Jakarta kerap panas kupingnya dan kebakaran jenggot. Sudah tak terhitung lagi banyaknya. Anggaran-anggaran yang terkesan menghamburkan duit rakyat bakal disikat oleh Ahok. Intinya Ahok paling anti kalau curi duit rakyat. Dalam bentuk atau model apapun, ia sepertinya tahu caranya. Tapi sayang, Ahok disingkirkan dengan cara yang amat jahat menggunakan momen pilkada. Dan bahkan bersekongkol menghasut rakyat. Singkat kata, Ahok masuk penjara. Semua rakyat Indonesia tahu apa yang menerpa Ahok bermuatan politis dan tekanan masa barbar yang kini sudah bubar. Sang pemimpin kini mendapatkan karma 2 kali lipat. Kalau kelompoknya tidak terima atas putusan pengadilan dan turun ke jalanan dengan brutal tinggal garuk, tuman. Beda Ahok dan Anies. Kalau Ahok dulu sangat dimusuhi anggota DPRD DKI Jakarta, tapi kalau Anies malah sebaliknya. Anies justru ngajak anggota DPRD DKI Jakarta bercengkerama satu meja dengan dalih eksekutif dan legislatif bersinergi. Sudut pandang bersinergi rupanya dengan cara makan bergizi sembari lobi-lobi penuh arti. Kalau memang niatnya sinergi, mengapa 2 fraksi lain PDIP dan PSI tidak diundang? Dikira seluruh rakyat Indonesia tidak tahu semuanya ya? Sudah jelas dan pasti pertemuan Anies dan 7 anggota fraksi DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan interpelasi yang digulirkan PDI dan PSI. Kemudian Anies bersembunyi di ketiak ke-7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Maka tak heran jika banyak warga yang bersuara keras, dipandang seorang pemimpin pengecut dan sangat memalukan. Sekedar menjelaskan soal Formula E saja mesti menghindar dan mengumpat mencari perlindungan fraksi lain. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan bersama anggota DPRD DKI Jakarta sebuah fakta dan nyata. Kiranya dapat membuka mata warga. Saya yakin warga DKI Jakarta sangatlah pintar. Masih banyak yang cerdas dan waras, dan dapat menilai seperti apa kualitas wakil serta pemimpin mereka. Dan saya rasa karakter Anies Baswedan ini tak hanya dilihat oleh warga DKI Jakarta, tapi juga sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi rakyat dapat melihat model pemimpin Anies Baswedan. Jika tokoh seperti ini sampai diberikan mandat lebih besar sebagai nahkoda di Republik ini, tentu sangat mengerikan sekali. Pondasi yang sudah dibuat Presiden Jokowi selama 1 dasawarsa bisa tak berarti apa-apa dalam sekejap. Tapi apapun itu selalu meninggalkan semiotik politik. Nah, tanda-tanda ini yang harus dijelaskan kepada rakyat Indonesia, agar mereka tak kepincut model pemimpin yang memiliki karakter pengecut. Anies memiliki kemampuan tata kalimat yang hebat, tapi untuk Formula E ia memilih menghindar dan merangkul legislatif. Dan cilakanya, legislatif sebagian besar membuka tangannya. Jadi seperti yang rakyat lihat, mereka senyum dan tertawa lebar seakan memberi sinyal tanda kemenangan. Benarkah itu sebuah tanda kemenangan? Atau itu hanya sesaat saja? Kita lihat endingnya sesaat lagi.